Salam, salam jumpa dengan saya Rosiana dalam program Aku dan Dia. 15 menit ke depan saya akan menemani Anda untuk mendengarkan program Aku dan Dia. Lewat program ini, kita akan belajar bersama untuk dapat lebih mengenal Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kali ini saya akan menyampaikan topik tentang siapakah Yesus. Selamat mendengarkan. Beberapa bulan yang lalu ada tetangga baru di lingkungan kami. Dan sebagaimana biasa kalau ada sesuatu yang baru, kami mulai bertanya-tanya tentang tetangga baru kami ini. Siapa tetangga baru itu? Dari mana asalnya? Alasan mereka pindah ke lingkungan kami? Dan beberapa pertanyaan lainnya. Grup WA ibu-ibu di lingkungan kami menjadi aktif. Pertanyaan diajukan dan beberapa orang mencoba memberikan jawaban tentang tetangga baru itu. Ada yang menebaknya dari nomor polisi, dari truk pengangkut barang yang dipakai untuk memindahkan barang-barang mereka. Melihat nomor polisinya, kelihatan tetangga baru kami itu berasal dari luar kota. Lalu ada yang menebak alasan kepindahan mereka. Mungkin keluarga itu pindah karena pekerjaan mereka. Ada juga yang menanyakan tentang pekerjaan tetangga baru kami itu. Karena lingkungan kami memang dekat dengan kantor wali kota, ada yang menebak bahwa tetangga kami mungkin bekerja sebagai PNS. Untunglah, beberapa hari setelah kepindahan mereka, tetangga baru itu datang mengunjungi rumah kami untuk memperkenalkan diri. Dari pembicaraan itu kami bisa mengenal mereka dengan lebih baik. Beberapa tebakan di grup WA ibu-ibu lingkungan kami ada yang benar, tetapi tidak sedikit juga yang meleset. Ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan di dunia ini sekitar 2000 tahun yang lalu, banyak orang yang juga mengajukan pertanyaan mengenai dirinya. Karena ia datang dan melakukan banyak hal yang luar biasa. Banyak orang yang tidak mengenalnya kemudian mulai bertanya-tanya tentang pribadinya. Beberapa pertanyaan itu dituliskan di dalam Alkitab. Dalam Lukas pasal 5, setelah ia menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh, Yesus mengatakan, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Dalam Lukas 5 ayat 21 dituliskan, "Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Dan di dalam Markus 4, salah seorang dari ke-12 rasul ada di perahu pada saat terjadi angin ribut. Setelah Yesus meredakan angin ribut itu, mereka mengajukan pertanyaan, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin ribut dan danau pun taat kepadanya. Dan dalam Lukas 7 juga dikisahkan Yesus mengampuni seorang perempuan berdosa yang tinggal di sebuah kota. Dan dalam ayatnya yang ke-49 dituliskan, dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Herodes dari Galilea yang memberi perintah untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis, sudah banyak mendengar desas-desus mengenai Yesus dari Nazaret ini. Dan akhirnya ia juga bertanya, siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Pontius Pilatus juga mengajukan pertanyaan tentang Yesus. Pertanyaan itu diajukan langsung oleh Pilatus kepada Yesus. Saat itu, Pilatus sedang menghakimi Yesus. Sebagai gubernur, Pilatus mengajukan pertanyaan pribadi kepada Yesus yang dituduh menghujat Allah dan terancam hukuman mati. Pertanyaan itu memang bersifat interogasi. Tetapi inti pertanyaan itu sangat menarik. Pilatus mengajukan pertanyaan, "Engkaukah raja orang Yahudi?"
Lalu ia juga bertanya, "Siapakah engkau?" Tetapi yang sangat menarik adalah pertanyaan yang justru diajukan oleh Yesus sendiri kepada para murid-Nya. Matius 16 menuliskan tentang pertanyaan itu. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-murid-Nya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di sorga." Kepada para murid-Nya, Yesus bertanya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Para murid-Nya memahami maksud pertanyaan Yesus itu. Mereka tahu bahwa yang dimaksud dengan kata Anak Manusia adalah Yesus sendiri. Lalu mereka memberikan jawaban yang bermacam-macam, yang mereka dengar dari orang-orang yang mereka ketahui. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jawaban itu memunculkan pertanyaan yang teramat sangat penting, yang diajukan oleh Yesus kepada murid-Nya. "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang teramat sangat penting. Dan saya membayangkan Tuhan Yesus juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada kita. "Apa katamu? Siapakah aku ini?" Dan jawaban kita atas pertanyaan itu sangat berpengaruh kepada kehidupan pribadi kita. Kita bisa saja menjawab dengan mengutip perkataan banyak orang tentang Yesus. Kita bisa menjawab seperti yang dijawab oleh para murid-Nya yang mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tetapi pada akhirnya, kita tetap harus menjawab pertanyaan yang sangat pribadi ini. Apa katamu? Siapakah aku ini? Tentu saja, jawaban kita bisa saja sama dengan jawaban yang berkembang di antara orang-orang di sekitar kita. Pada zaman para murid, jawaban yang lazim dari banyak orang saat itu adalah bahwa Yesus itu Yohanes Pembaptis, atau Elia, atau Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Jawaban yang banyak berkembang di zaman sekarang ini adalah bahwa Yesus itu seorang manusia biasa, atau bahwa dia adalah seorang nabi. Namun, sangat menarik untuk memperhatikan jawaban yang diberikan oleh Petrus untuk pertanyaan Yesus. Petrus dengan tegas mengatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Apa tanggapan Yesus untuk jawaban Petrus itu? Ia tidak menyangkal atau menolak jawaban Petrus. Ia tidak mengatakan, "Bukan begitu. Aku bukan Mesias dan aku bukan Anak Allah yang hidup." Tidak demikian. Yesus menanggapi jawaban Petrus dengan mengatakan, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Yesus dengan tegas mengatakan bahwa jawaban Petrus itu adalah jawaban yang berasal dari Bapa di surga. Artinya, ia membenarkan pernyataan Petrus dan ia memberkati Petrus. Lalu, bagaimana jawaban kita atas pertanyaan itu? Apakah kita akan memberikan jawaban yang membuat kita diberkati seperti Petrus? Simon Petrus menjawab bukan berdasarkan teori atau hafalan, melainkan dari pengalaman imannya, pengalaman kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Semoga kita juga dapat merumuskan jawaban atas pertanyaan Tuhan Yesus ini berdasarkan pengalaman iman kita dan relasi kita
dengannya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan, segala bangsa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, segala bangsa. Di mahkota kebenaran, di mahkota keadilan, darahnya kalahkan semua musuhku. Dia pembebasku yang berkuasa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, segala bangsa. Anda telah mendengarkan program Aku dan Dia. Pertanyaan Tuhan dalam pembahasan kita kali ini, menurutmu siapakah aku? Apa jawaban Anda? Anda dapat menyampaikan langsung kepada Tuhan dengan ketulusan hati Anda. Dan jika Anda diberkati oleh program yang baru saja Anda dengarkan, Anda dapat menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur. Atau bisa juga SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bangsa.